Oh, capek, duduk. Yang kesurupan nggak mau duduk. Padahal Bapak Ibu semuanya, Kubah Gurus kumpul itu 15 menit saja dari tempat saya. Tetapi saya tidak pernah mengikuti seperti yang ada di video tadi. Ya, karena joget-joget kayak gitu secara pribadi saya malu gitu. Terus betul itu, mirip-mirip Yahudi jadinya ya. Angguk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin berikan tanggapan atau respon kepada video yaitu di mana ada sekelompok orang atau jemaah yang melakukan zikiran di kuburan, ya, zikiran sampai ya berjam-jam mungkin itu bisa, ngangguk-ngangguk sampai ada yang kesurupan, sampai kesurupan. Saya di sini memberikan tanggapan seperti ini karena menonton beberapa video dari teman-teman saya. Oh, ini sangat miris sekali. Katanya itu zikir nasyid, ya, zikir nasyid sekumpul, zikir nasyid yang dilakukan oleh jemaah-jemaah tasawuf. Sebenarnya tasawuf itu adalah mengembalikan jiwa kita pada kesucian hati, jernih, ya, menghindari perihal duniawi, kenikmatan dunia. Apa itu kenikmatan dunia? Sesuatu yang membuat kita terjerumus pada yang makruh atau bisa tergelincir pada yang haram. Apalagi ingin menikmati sesuatu yang makruh, itu ada yang berfatwa mubah katanya, karena tidak ada dalilnya. Kenapa kok? Wali macam apa? Artinya kamu ini bukan wali nih. Kenapa masih merokok? Kan begitu. Wali apa ini? Kenapa masih merokok? Memangnya rokok itu apa? Mana dalil? Kata Wahabi kan begitu. Dalilnya mana? Kalau kamu sebutkan rokok itu haram, dalilnya mana? Kalau kamu sebutkan rokok itu makruh, dalilnya mana? Itu dalilnya mana? Aku tidak merokok. Artinya apa yang aku sampaikan ini bukan sentimen tentang rokok, tidak. Atau ada semacam sudah terpengaruh dengan rokok, tidak. Tapi soal rokok, aku akan sampaikan rokok itu adalah sesuatu yang mubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak ada dalil. Tidak ada dalil itu menunjukkan sesuatu itu mubah. Apa itu makruh tahriman? Makruhnya kencang. Kenapa makruhnya bisa kencang? Karena masih bisa membawa madarat untuk orang yang melakukannya. Seperti ulama yang mengatakan rokok itu makruh, maksudnya makruh tahriman yang mendekati haram. Kenapa? Karena rokok itu disepakati oleh para atibba, oleh para dokter, yudhirul insan, madarat. Jadi nggak ada dokter mengatakan rokok itu manfaat. Karena rokok itu madarat, ahli medis, kesepakatan para dokter, maka para ulama yang mengatakan makruh tahriman. Tapi kebanyakan fuqaha, khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i, teristimewanya dari kalangan ulama Hadramut, dari kalangan habaib, menyatakan rokok itu haram. Jadi kalau kita buka kitab Bughyatul Mustarsyidin, nah di sana itu disebutkan bahasanya at-tumbak itu tembakau, diharamkan. Al-Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi, juga mengharamkan rokok. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratib, mengharamkan rokok. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok. Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Dari ulama-ulama yang fuqaha. Di Indonesia pun, saudara, kiai-kiai yang fuqaha, mayoritas dari mazhab Syafi'i itu mengharamkan rokok. Walaupun sebagian menyatakan makruh, tapi ingat makruhnya tahriman. Nah kalau makruh tahriman dikerjain tiap hari, itu doyan itu. Kalau yang namanya makruh, saudara, sekali-sekali kita kerjain, sekali-sekali itu makruh. Karena kalau terus-menerus kita lakukan, khawatir nanti kita menjadi ihtiqar, menjadi menyepelekan hukum. Nah kalau kita menyepelekan hukum, nanti munculnya jadi haram, bukan jadi makruh lagi. Itu yang makruh tahriman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, untuk membela gurunya sampai segitunya dia. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita lihat seperti apa video zikiran di kubur. Kesurupan sampai. Angguk-angguk di depan kuburan Abah Gurus kumpul. Allah. Ngangguk-ngangguk depan kuburan, ya Allah. Makin cepat.
makin cepet. Awalnya pelan, dari pelan cepet. Angguknya juga dari pelan sampai cepet gitu. Ngangguk depan kuburan. Ya, ada pesan Rasulullah SAW, yaitu mengenai berlebih-lebihan mengagungkan orang-orang yang soleh. Karena apa? Ini dilarang oleh Rasulullah. Karena orang terdahulu mereka celaka karena terlalu melebih-lebihkan. Ghulu. Bagaimana kalau kita berziarah kubur bukan untuk beribadah ke sana, bukan berzikir berjam-jam di situ, mengharapkan sesuatu. Apa itu? Agar tercepatnya dikabulkan hajat, murah rezeki, sampai mendapatkan jodoh, naik pangkat, diterima pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi mereka mulai bermunajat di makam-makam wali itu, teman-teman. Bahkan sampai ada orang-orang yang berzikir dengan sengaja mereka berzikir minta fulus yang merah-merah di kuburan. Nauzubillah min dzalik. Ya, siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin itu? Coba kita simak nih videonya. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, baru menyebutkan nama ulama yang diziarahi gitu ya. Dan di sini kita sebagai seorang muslim wajib untuk saling mengingatkan, teman-teman. Membenci sama muslim itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Saya menggunakan bahasa yang mudah agar kalian itu banyak paham, teman-teman. Kalau saya di sini nonton video seperti ini miris sebenarnya. Dan naudzubillah, anak dan cucu saya akan saya haramkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Banyak cara, ya, ada cara-cara yang lebih ahsan, lebih baik daripada melakukan takarrub yang seperti ini. Kalau alasannya takarrub, teman-teman, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak harus ke kuburan. Ke kuburan, kata Rasulullah, untuk mengingat kematian, untuk melunakkan hati bahwa sejatinya kita nanti akan mati. Bukan ke kuburan untuk berhajat, berdoa di sana. No. Dan itulah kenapa Rasulullah SAW melarang untuk beribadah di kuburan. Apabila kita hendak mau sholat, jangan sholat menghadap kuburan atau cari tempat yang tidak ada kuburannya. Agar apa? Agar menghindari hal-hal yang kesyrik tadi. Coba kita lanjut. Oh, capek, duduk. Yang kesurupan nggak mau duduk. Untuk ibaratnya seperti haulannya. Di sini memang ada kepercayaan setiap tahunnya itu haulan gitu. Mungkin setahun sekali no problem ya kayak gitu ya. Tapi kalau keseharian kita lebih baik di masjid, bukan di makam. Padahal Bapak Ibu semuanya, Kubah Gurus Kumpul itu 15 menit saja dari tempat saya. Tetapi saya tidak pernah mengikuti seperti yang ada di video tadi. Ya, karena aduh joget-joget kayak gitu secara pribadi saya malu gitu. Terus betul itu mirip-mirip Yahudi jadinya ya. Angguk. Zikir itu boleh, angguk boleh, tapi ada aturannya. Nggak juga kali buat berjoget seperti itu kayak orang menari ya. Bapak Ibu semuanya, silahkan Anda menilai videonya. Saya harap video ini jangan ditiru. Mulai kapan orang semakin dekat dengan Allah semakin kesurupan begitu? Ya, mulai kapan? Mulai kapan ada sistem beribadah atau sistem zikiran? Zikir ini seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, di situ disebutkan bahwa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini adalah Allah, itu kata Allah sendiri. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, maka sembahlah aku, dirikanlah sholat dan untuk mengingatku. Zikri, ya, arti zikir di sini adalah untuk mengingat, ya, mengingat Allah. Bukan berarti kita bermunajat di kuburan, teman-teman. Ya, mengingat Allah tidak harus di kuburan. Kata Rasulullah, ke kuburan itu hanya untuk mengingat kematian. Kalau ingin berzikir Allah, nggak perlu di kuburan sampai kesurupan. Konsepnya berasal dari mana itu? Jangan sampai mengatakan kami itu tidak tahu apa-apa, ilmunya belum sampai, belum belajar tasawuf, belum belajar makrifat. Ketahuilah, orang sebelum mereka beribadah, sebelum mereka melakukan sholat dan lain sebagainya,
ya, wajib bermakrifat dulu. Bermakrifat artinya apa? Tahu keberadaan Allah, tahu bagaimana sifat Allah, tahu bagaimana sholat yang dikehendaki Allah, dan tahu bagaimana berzikir yang diridhoi Allah, yang disenangi Allah. Begitu. Tidak boleh mengarang-ngarang zikir-zikir begini begitu, sekian ribu zikiran, 10.000 zikir, 40.000, 100.000 zikir, harus di kuburan, menghadap ke sana, menghadap ke sini. No. Seluruh hamparan di dunia ini adalah masjid-masjidnya Allah. Beribadahlah dimanapun engkau berada, tetapi hindarilah beribadah di kuburan. Ada hadisnya, ada dalilnya. Coba kita lanjut. Haul di kuburan gurus kumpul, masjid sepi, kuburan ramai. Baik teman-teman, semoga video ini bisa memberikan kita pembelajaran ya. Kita di sini berbicara mengenai zikir nasyid ini ya. Kembalikan lagi kepada ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu zikir untuk mengingat Allah. Dan apabila kita ingin mengingat Allah, ya mengingatlah di tempat yang tepat. Seluruh hamparan di muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Kita bisa bermunajat, kita bisa mengingat Allah di sana. Tetapi kalau di kuburan, yaitu untuk mengingat kematian. Rasulullah yang menyampaikan. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Kurang lebih apabila ada yang salah dan keliru dari video ini, itu murni dari kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan kita hidayah. Salam.